Selamat sore, kembali lagi di channel yang nggak ada gunanya. Channel buat ketawa-ketawa aja. Ya, di ngobrol sore di channel Tot Elemen. Oke. Masih bersama saya. Oke, Mas Imam. Iya. Mantap. Kita mau bahas apa, Pak? Sebenarnya sih aku ada apa namanya ya, keresahan. Oh, keresahan. Keresahan. Ada yang ganggu gitu kan, ada yang ganggu. Iya. Itu tentang knalpot ber. Oh ya, knalpot ber ya. Knalpot ber. Jadi motor-motor. Jangan motor-motor dong. Motor dong. Spesifik dong. Ber dong, matic dong. Matic ya, Iya. matic. Kalau misalnya knalpotnya sudah tidak standar, Ya. kemudian dia itu ngelepas gas, Iya. itu pasti bunyi ber. Iya kan? Ya, betul. Nah, itu apa namanya? Katanya itu banyak orang yang nggak suka. Tapi kalau menurut aku sih, ya itu bukan masalah sih, bukan masalah. Ya, memang. Jadi memang motornya dia Suka-sukanya mau dia. jadi kayak apapun itu, ya itu punya dia gitu kan. Betul. Suka-sukanya dia mau Ya. jadi kayak apa. Terus apa ya? Sama saja kasusnya kayak knalpot racing yang lain ya. Ya sebenarnya sih sama, Iya. sebenarnya sama. Tapi ini bedanya apa sih knalpot ber sama knalpot racing itu kayak apa sih? Setahu saya, Ah. knalpot racing Oh iya, untuk teman-teman, kita itu sebenarnya datang dari apa namanya, mungkin bisa dibilang komunitas motor ya. Ya, betul. Komunitas motor memang yang suka di otomotif. Jadi paling enggak kita itu udah ada basic-basicnya lah, basic-basic tentang Ya. motor, terus kayak modifikasi apa, itu kita paling enggak udah paham lah. Jadi bukan, mungkin bisa dibilang bukan orang awam yang asal ngomong ya. Ya kalau misalnya teman-teman di sini apa namanya penasaran sama komunitas kita, itu di Instagram ada namanya kosongan family. Oke? Ya, balik lagi. Oke. Kalau menurut Mas Imam, knalpot ber sama knalpot racing itu bedanya apa sih? Kalau sepengetahuan saya selama pakai motor sport, itu kalau racing ya, racing yang benar-benar dari pabrikan, sudah di riset, nggak asal-asal bikinnya, bahannya pun juga bagus, itu sedikit meningkatkan performa. Ya. Tapi kalau ber kan nggak tahu, basicnya kan knalpot standar, mungkin memang ada pabrik-pabrik yang udah bikin serupa standar, tapi ember. Jadi mungkin bisa dibilang kalau misalnya knalpot racing itu knalpot yang memang beli aftermarket, Ya, kemudian dipasang. ya, Itu knalpot racing ya. ya. Kemudian kalau yang standar itu knalpot model standar, tapi bunyinya nggak standar. Ya, Ada sedikit modifikasi di ya. situ. Jadi sepertilah mau knalpot racing. Nah, Yang mungkin nggak sedikit menaikkan performa ya, cuma malah lebih ganggu di kuping setahu saya. Oh, gitu. Karena saya bukan pengguna matic. oke. Berarti kalau menurut Mas Imam itu bedanya gitu ya? Mungkin itu benar sih, benar. Apa namanya, dulu itu kalau knalpot ber yang sekarang lagi tren, itu Ya. mungkin dulu namanya knalpot sedet. Ya betul, sebenarnya dulu sudah ada ya Udah ada ya dulu ya? knalpot sedet. Knalpot sedet. Dari zaman bebek juga sudah ada kok knalpot sedet. Knalpot sedetan gitu ya? Termasuk Satria Review. Cuma di gendering sudah jadilah knalpot racing. Yang kalau di gaspol bikin sakit kuping. Aduh. Oke. Terus kalau misal menurut Mas Imam nih, knalpot sedet Ya. sama knalpot racing itu ganggu nggak sih? Semuanya ganggu dong. Ganggu. Karena di atas desibel rata-rata peraturan dari pemerintah. Pemerintah apa sih? Ya itu yang ngatur kalau nggak salah Satlantas. Ya. Kalau nggak salah Dari sih Satlantas. Satlantas. Tapi memang ada knalpot racing yang nggak kena pelanggaran. Karena desibelnya di rata-rata. Oh, jadi suaranya itu tidak terlalu ya, keras. betul. Walaupun bentuknya memang udah nggak standar. Ya. Gitu ya. Ya. Terus setuju nggak sih kalau semisalnya apa namanya orang-orang itu pada pakai knalpot ber tapi dicaci gitu, dicaci sama orang. Sebenarnya kalau flashback juga kita sebenarnya pernah dicaci kan.
pas kita pakai knalpot racing. Fenomena biasa lah sebenarnya lah. Cuman itu kan knalpot yang baru trending, mungkin baru dicaci juga hari ini juga. Oh, jadi menurut Mas Imam itu kalau misalnya nggak standar itu ya wajar-wajar aja ya? Dulu lah, zaman SMP mungkin lah. SMP SMA lah ya? Iya. Pernah kan kita lewat, buka gas dikit, udah ada yang nyiram air dari jalan. Paling ngeri kalau misal disiram oli, Pak. Iya, kalau basah doang. Kalau jatuh sekalian ya bahaya. Lumayan. Aduh. Jadi begitu sih sebenarnya. Fenomena biasa. Tapi setuju nggak, misalnya orang itu pakai knalpot ber, itu sebenarnya kalau menurut Mas Imam, menurut Anda, Ya. itu apa namanya, setuju nggak orang-orang itu berpasang? Ya, setuju saja. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kalau dibandingkan racing juga sama aja. Sama ya? Lagi nongkrong, lagi ngobrol enak. Bukan berracing. Begitu juga berlewat. Sampai saja ganggu. Sampai ganggu. Nah, tapi kalau misal menurut aku sih, pasang knalpot ber atau knalpot racing, mungkin ini kita bilangnya knalpot kendaraan bermotor yang apa namanya, suaranya keras. Jadi nggak melulu tentang apa namanya knalpot ber atau knalpot racing. Kita ambil globalnya aja supaya gampang. Soalnya bersama racing pun sama-sama keras ya, dan itu sama-sama melanggar peraturan di desibel suaranya. Jadi kita apa namanya mengglobalisasinya itu. Jadi secara umum itu kendaraan yang bersuara keras. Kalau menurut aku sih itu emang apa namanya hak pemilik kendaraan. Hak pemilik kendaraan, kendaraannya itu mau dipotong-potong, mau digantiin apa, ya kan? Mau dipola seperti apa? Mau ditambahin bannya jadi ada 3, itu pun silahkan gitu kan. Maksudnya apa bangsat? Biasanya kan kalau misalnya iya kan? Iya, tapi nggak usah kegeret ke sini dong. Iya, tapi kan itu memang terserah. Kita kan lagi bahas makna negatif, kenapa Anda geret itu ke sini bangsat? Ya kan kita lagi bahasnya otomotif. Itu ada ranahnya sendiri bangsat. Iya, lanjut. Intinya kalau misal memodifikasi kendaraan itu benar-benar terserah yang punya kendaraan mau kayak gimana sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Ya. Gitu kalau menurut aku. Tapi kalau misal ini menyangkutnya itu dengan lingkungan, kita pakai suara yang keras-keras gitu kan. Itu kalau menurut aku sih nggak masalah, tapi kita harus tahu tata krama, benar tata krama. Jadi apa namanya? Misalnya kalau kita di jalan, apalagi di Purwokerto itu jalannya sempit-sempit ya. Sempit-sempit, kanan kiri pun apa namanya, toko-toko bukan gedung ya, toko-toko itu kalau misalnya jalannya padat dan dia itu geber-geber, itu ya kurang ajar juga kan, nggak sopan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dia itu pakai knalpot seperti itu, kemudian apa namanya jalannya ya santai, terus sopan lah, lihat tempat lah ya. Lihat tempat gitu kan, itu silahkan. Ya mungkin balik lagi ke teenagers, asik. Teenagers. Ya itulah kurang es dan cok. Ya kan kalau begitu punya motor baru apa lagi sport, langsung nih yang paling pertama kali dimodifikasi knalpot. Sudah pasang ya sudah, euforia, senang. Wah, rasanya tuh kayak jadi Valentino. Makan di knalpot dan cok. Itu berarti emosi ya? Pasti Lada juga ngerasakan kan. Ya itu pasti. Sama, ya mungkin bertambahnya usia jadi ngerti, ya sudah ya. Iya, jadi mungkin ada saatnya lah. Nah itu kalau misalnya nih di Purwokerto itu lagi apa namanya, tren main motor gitu kan, apa namanya, anak-anak mungkin bisa dibilang teenagers ya. Iya betul. Teenagers itu main motor. Kaum muda. Terus apa namanya, kalau setiap minggu itu ada San Mori gitu kan. Nah itu kadang-kadang juga aku sekarang itu walaupun sama-sama anak motor ya,
itu kadang-kadang banyak yang nggak sopan. Ya. Nggak sopannya sih sebenarnya gini, bukannya kita mengguri atau apa ya, jadi kayak nggak tahu tempat gitu loh. Oh iya. Nggak tahu tempat. Contohnya malam-malam nih, malam-malam ya, tempatnya orang tidur gitu kan, terus apa namanya main geber-geber, kenceng-kencengan di jalan, itu kan ganggu gitu Ya, kan. betul. Itu kan kayak apa sih? Ya lagi ngapain sih? Kecuali kalau misal dia itu jalannya santai, itu silahkan kan? Oh iya. Silahkan. Kan juga kita sering gitu kan. Silahkan. Jadi masalah itu sih kalau aku pribadi ya. Kalau saya beda. Apa tuh? Kalau ada San Mori begitu atau mungkin jalan-jalan malam atau apa terserah mereka, ya saya biasa saja. Karena kalau dilihat-lihat saya juga seperti itu. Dulu ya. Iya. Jadi saya mikir ya sudahlah, biarkan. Mungkin masih muda atau mungkin apa gimana, ya sudah sana. Resiko tanggung sendiri. Ya sudah, cukup gitu. Iya, kadang-kadang juga kalau misal teenagers zaman sekarang kalau misal dibilangin gitu, jawabannya gampang. Ampun Bang Jago, Iya. gitu kan. Itu yang kadang-kadang malesin gitu kan. Paling kalau kita basicnya kalau kita kan dari corneringan ya. Paling Cornering. gatel. Wih, Ikutin lah coba. kadang-kadang juga sering ngerjain sih kita ya. Ikutin bukan berarti gue lebih kencang enggak. Ya sama-sama have fun aja di jalan ayo corneringan gitu. Sering kok gue ketemu begitu. Asik ya, asik. Sebenarnya asik ya. Asik. Jadi kayak apa namanya? Dan rata-rata yang Ikut lah. respon positif itu biasanya anak klub. Anak klub ya. Kemarin itu ketemu MX King, komunitas MX, seputar MX, tapi bukan MX King, sebelumnya MX King. Kalah Pak sebenarnya saya Pak. Kalah Pak, lulusan balhal kalah. Berhenti di lampu merah, diacungin jempol, ayo lagi, race 2 kali. Terus Kalah lagi Pak. ya jadi pertanyaan motor Anda. 1, 2, 3 ketinggalan. Masuk 4, 5, 6 udah mulai tuh pelan-pelan. Iya, tapi keburu lampu merah. Ya. Tapi setelah itu ya sudah ya, fun. Kita nggak ada rasa Iya, anjing nih gitu. nggak ada. ya. Ya, jadi mungkin ya itu benar kata Mas Imam. Jadi apa namanya? Kesini makin tua kita juga makin sadar gitu kan. Jadi lebih terbuka pikirannya. Cuma ya itu paling kita bisa bilang kalau misalnya knalpot gantian, entah itu knalpot standar yang disedet atau knalpot ber atau knalpot racing sekalipun itu silakan. Tapi mungkin agak sopan gitu loh, sopan di jalan ya sih sebenarnya. Ya berarti kita secara tidak langsung menuntut mereka sedikit lebih dewasa dulu. Iya paling nggak gitu. Jadi soalnya gini lah, mungkin kita itu nggak bisa dibilang lebih senior dari mereka, itu pun masih jauh lah. Tapi apa namanya, kalau misalnya lagi yang kacau, itu lagi Jumatan. Oh Jumatan. Jumatan nih. Ya kan? Anda Jumatan di mana? Jumatan di ini dekat IAIN, Oh, iya. Masjid IAIN, itu kan samping jalan persis. Ya. Nah, ada itu lagi benar-benar lagi apa sih namanya? Bacain Khotbah. khotbah. Lagi khotbah. Tahuan Anda nggak pernah Jumat. Lupa namanya, ceramah ya kan, ceramah khotbah gitu. Ya. Tapi itu tiba-tiba langsung ada suara ini motor keras kan. Nah, itu gitu kan jalan itu kan trek lurus ya jalannya. Iya, jalannya trek lurus. Cuma masa sih nggak tahu tempat gitu loh. Orang lagi pada Jumatan, paling nggak pelan-pelan kek, atau lebih bagus kalau misal kakinya ke belakang, nutup knalpot sebentar aja. Cuma buat ngehormatin itu. Ya, paham. Itu kan lebih apa elok gitu loh. Ya. Dilihat itu lebih Elegan. terus juga toleransi gitu kan. Walaupun mungkin yang naik motor bukan beragama Islam, Ya. tapi paling enggak itu kan benar-benar cantik kalau misal orang lihat. Jadi oke lah gitu kan. Dia pakai knalpot itu, tapi dia mau menghargai itu, mungkin bakalan di-applause sama mereka-mereka yang apa namanya, nggak tahu otomotif, nggak tahu kayak gimana euforianya di motor. Itu kan ada sebagian orang memang yang nggak suka gitu kan. Nah, itu kadang-kadang yang ganggu sih yang kayak gitu. Tapi nggak tahu juga ya Pak. Kalau tadi di masjidnya di IAIN, itu kan trek lurus. Mungkin lebih banyak godaan. Wah, tidak bisa nih kalau tidak buka gas. Nah, Buka gas. Gitu. ya jadi masalah jam 12 Pak. Jam 12 waktunya orang Jumatan. Iya itu tahu. sih. Iya tahu saya. Iya kan?
Itu kadang-kadang ya lucu gitu loh. Maksudnya kita mau ngebilangin pun nggak bisa ngebilang, cuma kita berkeluh kesah di sini sih sebenarnya. Berkeluh kesah di sini, kepengennya ya lebih santai lah, lebih santai. Kalau misal main motor pun silahkan, tapi ya tahu situasi, kondisi dan lokasi sih sebenarnya. Paling yang selalu dikejar ya sama polisi. Polisi ya? Iya. Kan bertentangan sama aturan, cuk. Kalau misal ngomongin aturan polisi itu sih sebenarnya tanggung jawab masing-masing ya. Ya iyalah. Tanggung jawab masing-masing, jadi ya itu resiko apa namanya, pasang knalpot seperti itu pasti musuhnya sama polisi sih. Ya pastilah orang-orang itu kalau misal kita aja nih, kita ngomong kita ya. Di motor ganti knalpot itu nggak takut di jalan, nggak takut kecelakaan, nggak takut, takutnya itu lebih takut sama polisi, ya nggak? Iya, itu udah pasti. Jadi kalau misal di motor itu nggak takut lah, mau jatuh mau apa, kita nggak mikir, tapi kita mikir ada polisi nggak di depan. Biasanya kan gitu kan? Sudah knalpotnya bermasalah, merembet ke semuanya. Tidak ada spion, tidak ada kenal plat nomor. Ina itu, sudahlah. Kacau ya? Kacau Anda langsung. Kacau. Jalur damai. Terpaksa dong, biar cepat kan. Aturannya sidang jancok, bukan jalur damai. Ya, tapi kan biar cepet gitu kan. Kan banyak oknum, iya kan? Iya nggak sih? Ya kita, bukan saya yang bilang ya guys, dia yang bilang. Udah jadi rahasia umum lah, Jalur damai itu emang ada. Ya. Cuma mungkin lebih bagus kalau misalnya diperbaiki lah. Kita kan juga pengennya cepet, tapi nggak ribet gitu kan. Walaupun keluar duit. Iya, sama-sama keluar duit, paling nggak sidang di tempat tapi yang jelas gitu. Kayak mungkin mempermudah masyarakat, tapi juga uang itu jangan dialihfungsikan. Itu mungkin lebih bagus gitu, daripada ikut sidang makan waktu lama, ngantri ratusan orang yang di situ, kan ribet juga kan. Paling gitu sih. Itu kalau untuk masalah polisi ya. Tapi itu balik lagi ke masalah otomotif. Itu sih silahkan mau bebas lah, mau apa namanya, ganti knalpot, mau ganti roda, mau ganti apa, itu silahkan. Benar-benar kita pun motornya nggak standar. Nggak standar, knalpot pasti udah diganti gitu kan, karena memang keperluannya itu untuk main cornering sih sebenarnya. Kalau misal mau pakai knalpot standar pun nggak mumpuni. Semakin kesini malah rasa harian emang lebih enak matic standar. Iya sih, kalau harian ya karena kita itu udah usia, capek, udah bosan. Paling event aja, event tertentu aja kita keluarkan itu. Andalan ya. Andalan kejar-kejaran sama polisi. Andalan. Kalau pakai matic standar, jangan harap menang ya kan, jangan harap menang. Tapi kita itu lengkap lah kalau misal mau pakai matic standar, lebih enak. Santai, nyaman, tidak boros. Irit sekali. Bisa buat menabung di liquid. Iya dong. Jangan dibahas di sini dong. Iya kan, paling nggak udah ada apa sih, teaser. Iya, Easter egg itu. Untuk episode selanjutnya kita mau bahas liquid memang. Liquid vape. Vape-nya ya, bukan liquidnya, tapi vape-nya ya. Vape-nya. Kita mau bahas tentang vape. Cuma ini belum selesai nih episodenya kan. Lanjut, menurut Mas Imam. Ya, saya lagi. Ya kan. Itu harusnya yang ngedukasi mereka itu siapa sih? Ngedukasi tentang kesopanan gitu. Ya orang tua dong. Tetap tanggung jawab orang tua ya. Tapi nggak mungkin, rata-rata orang tua tidak boleh pakai racing gitu. Tapi enggak, saya malu sebagai orang tua. Tapi ada. Saya dibilang begitu, Pak. Tapi kan Anda kan. Motor datang, ganti knalpot. Kenapa pakai knalpot itu lagi? Malu, Bapak. Ya mungkin karena kita itu produk lama. Ya produk lama. Tapi kalau misalnya sekarang anak-anak sekarang itu banyak yang memang difasilitasi orang tua untuk modif kendaraan.
itu pun ada gitu kan. Paling ya yang berperan penting ya orang tua paling. Orang tua ya paling. Walaupun kalau nggak boleh kayaknya nggak mungkin. Soalnya dia bisa saja nabung dari sangu, dari uang jajan beli ya. Paling nggak edukasinya mungkin bisa ini ya. Jadi nggak masalah pakai knalpot racing tapi ya tahu situasi gitu kan. Kalau mau keluar malam-malam dituntun dek. Ya ini tuh kayaknya lebih efisien ya. Kalau ada hajatan ditutup dek. Iya sih itu benar sih. Jadi paling nggak orang tua juga tahu anaknya itu kesehariannya ngapain. Itu juga bisa mengontrol. Ya betul. Takutnya kan sekarang kalau misal ketemunya kita nih, kalau misal ketemunya yang benar-benar nggak suka, itu kan bisa kacau. Ya betul. Tiba-tiba ya kayak tadi dulu kita sering-sering main itu disiram air jalannya, disiram kerikil. Ya betul. Itu kan malah lebih bahaya. Karena malam-malam ya jam 2. Walaupun jam 2 sepi tetap saja mengganggu ya. Iya sih, tapi yang jadi masalah kan di Purwokerto itu memang nggak ada tempat yang dikhususkan untuk itu. Untuk kita sarana. Sarananya itu nggak ada, jadi memang terpaksa kita main di jalan sih dulu. Iya, sirkuit drag juga nggak ada, road test apalagi. Mobil juga tidak ada. Yang motor juga nggak ada, mobil ada ya kan. Apalagi kalau knalpot ember ya. Kayaknya sudah sih. Ya sudah semua. Ya paling benernya edukasi udah. Edukasi ya paling benar ya. Resiko di jalan pasti udah tahu. Ya sudah. Nggak ada lagi. Ya paling kayak gitu. Itu pesan-pesan kita sih, kayak mungkin bisa dibilang lebih tua mainan motor lah, tapi nggak bisa dibilang senior. Lebih dulu mainan motor. Paling itu pesan kita. Jadi silahkan mau modif motor kayak apapun ya, silahkan. Mau gasnya di kiri. Mau gasnya jangan gitu dong. Jangan gitu. Siapa tahu tadi aku bilang pembeda, bukan berarti itu pembeda. Karena aku bilang rodanya ditambahin satu. Ada komplain aja. Ini gasnya dari kiri ya. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Sorry. Ya ini ya gitu. Jadi terserah mau modif kayak apapun. Seperlunya. Yang penting jangan terlalu muluk-muluk. Sesuai budget. Sesuai keinginan, fungsional yang penting. Tapi ya itu balik lagi, tahu sopan santun, lokasi, kondisi, situasi, paling itu ya. Jadi kayak tadi contohnya di gang sempit gitu, motor dimatiin, terus kalau misalnya lagi rame itu pun jangan geber-geber, ya santai aja gitu kan. Kita juga sama-sama kok kita bayar pajak kan. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya, nggak ada bedanya mau pakai motor A, motor B, mau standar atau modif itu silahkan, sama aja, sama-sama bayar pajak. Ya kan? Betul. Jadi berhak pakai jalan. Terus juga kayak misalnya lagi tadi tuh sholat Jumat, itu pun sholat Jumat atau sholat apapun yang dekat-dekat masjid itu paling nggak tahu lokasi. Kayaknya bukan sholat doang deh, semua ya kegiatan agama. Karena kita memang beragama Muslim. Ya. Jadi ya itu di tempat ibadah apapun itu kan benar-benar ritual yang sakral, suci gitu kan, dianggap suci. Ya paling nggak kita itu kalau misal pakai motor yang bersuara kencang, dia dipelanin lah, kita jalan santai. Syukur-syukur ditutup, itu sih keren banget ya. Keren banget. Naikin gigi ya nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu keras lah, supaya mereka pun yang sedang beribadah tidak merasa terganggu. Ya paling gitu pesan dari kita. Ada yang mau ditambahin? Jangan lupa. Enggak. Silakan. Kalau misal mau ya, kasih tahu. Kalau misal mau nge-like juga silakan, dislike juga silakan. Dihujat gimana kalau dihujat? Ya silakan, nggak masalah. Ya maksudnya lebih enak kalau misalnya dihujat tapi bahasanya tuh diskusi. Asik.
Itu kan lebih asik. Walaupun memang misalnya kita salah, itu nanti ada forum diskusi gitu, itu sih lebih enak. Di kolom komentar. Ya di kolom komentar pun silahkan gitu kan. Terus kalau misal mau subscribe pun silahkan. Kalau misal mau cuma nonton aja pun silahkan. Yang penting apa namanya sama-sama menikmati. Ya, menikmati, kita pun menikmati buat konten. Yuk. Anda pun menikmati nonton konten. Ya nggak? Yo. Ya, paling kayak gitu. Jadi di sini nggak ada ngemis subscribe. Asik. Kecuali kemarin. Asik. Kemarin. Kemarin Anda ngemis-ngemis? Enggak ngemis sih Terus sebenarnya. Keceplosan. Ya, gitu. Terima kasih. Selamat sore.